Oke, Wak. Selamat datang di NASA Tutor. Ini ada 4 buah jam tangan Seiko dengan kaliber mesin yang berbeda dan mekanisme mesin yang berbeda. Sebagian ada yang sama sih. Oke. Dari keempat jam ini boleh ditebak yang mana jam otomatis, yang mana jam tangan manual. Oke. Jadi di sini akan saya beritahu kalian. Untuk 3 jam ini adalah jam tangan otomatis. Jam tangan otomatis itu dia menggunakan mekanisme guncang ya, Pak. Mekanisme goyang. Jadi contoh ini jam sedang dalam keadaan mati. Ini Seiko 5 7S26. Jam sedang dalam keadaan mati. Cara menghidupkannya kita goyang. Nah, jam otomatis seperti itu cara penggunaannya. Begitu juga dengan yang ini. Yang warna gold. Kita goyang. Baru dia menyala. Sama juga dengan yang putih. Sedang keadaan mati ya, Pak. Sekarang kita goyang. Oke, baru dia menyala, Pak. Nah, perbedaannya apa dari ketiga yang otomatis ini, Pak? Perbedaan di kaliber. Nah, kalau yang ini Seiko 5 dengan kaliber mesin. Nah, di sini dia, Pak. 7009. Gitu dia, Pak. 7009 4040 A. Nah, sedangkan yang dua ini 7S26 Dewa. Dan juga belakangnya kaca. Tapi 7S26 ada juga sih yang bagian backcase-nya itu stainless steel full gini juga. Enggak kaca, ada juga. Tapi ya kita lihat dari kode mesinnya aja, Pak. Dia posisinya di sini, Pak. Sebentar, nah itu dia. Apakah kelihatan? Sebentar, oke, fokus. Come on. Yuk. 7S26 posisi kebalik deh ya. Sebentar saya zoom. Yuk. Di bagian sini 7S26 02E0. Tapi di bagian layang-layang ini juga ada keterangannya nih, Pak. Oke, itu dia. Agak susah. Seperti itu ya. 7S26. Nah, perbedaannya dengan yang ini apa, Pak? Kita singkirkan dulu yang ini. 7S26 tadi. Jam tangan otomatis ini. Nah, ini agak unik deh, Pak. Ini dia jam tangan manual winding, atau orang zaman dulu bilangnya Seiko kunci atau jam tangan kunci. Jadi mekanisme dia nggak main goyang, Pak, seperti yang ketiga ini tadi. Dia mekanisme tidak main goyang, tapi main putar. Boleh didengar? Ada klik gitu deh, Pak. Nah, baru dia bisa menyala, Pak. Ini jam tangan unik nih, Pak. Jadi sejarahnya itu awal mula itu jam tangan itu diciptakan jam tangan manual seperti ini, Pak. Awal mula jam tangan itu modelnya itu menggunakan mekanisme kunci seperti ini. Setelah berkembangnya zaman, terciptalah jam tangan otomatis. Kemudian semakin canggih zaman, muncullah jam tangan kinetik. Nah, untuk kinetik aku nggak punya contoh. Nah, kemudian setelah jam tangan kinetik, barulah mulai masuk model-model jam tangan quartz, jam tangan baterai. Ini contohnya. Ini dia mekanisme baterai. Bedanya lihat di jarum detiknya, dia patah-patah seperti itu. Tek, tek,
seperti itu dia. Tapi ada juga ya jam tangan baterai yang mekanismenya itu halus. Ada juga. Nah, kembali lagi ke topik. Kembali ke topik utama kita. Nah, bedanya apa selain di cara penggunaan? Kita cek di mesinnya, Pak. Kita cek di bagian mesinnya jam tangan manual winding ini. Apa yang menjadi pembeda? Kalau untuk otomatis mungkin saya nggak perlu buka ya, karena kacanya sudah kelihatan. Atau saya bandingkan head to head aja lah. Nah, ini Seiko yang lain sebagai pembandingnya. Ini ada jam tangan saya Seiko otomatis juga sebagai pembanding perbedaan mesinnya. Oke. Yang sebelah kanan ini jam tangan manual, yang sebelah kiri ini jam tangan otomatis menggunakan mekanisme goncang. Nah, ini dia. Kita balik. Ada keterangan mesin Seiko-nya. Kalau yang ini juga sama, dibalik. Oke. Untuk mekanisme yang lain-lainnya, Pak, dia hampir sama semua. Ada penggeraknya. Ini otomatis layang-layang ini atau bandul menggerakkan roda, kemudian roda menggerakkan bagian pengunci, pengunci menyimpan daya di balance wheel. Sedangkan jam tangan manual dia tidak punya bagian layang-layang atau bagian bandul tadi. Mekanismenya itu bagian pengunci kita gerakkan untuk menggerakkan power ini, pengunci power, agar disimpan di balance wheel. Seperti itu dia. Plus minusnya gimana, Wak? Masing-masing jam ada plus minusnya. Kita contoh untuk jam tangan manual winding ini. Kalau dari segi power, jam tangan manual winding ini dayanya cukup gimana ya? Powernya itu cukup panjang, Wak. Kenapa? Karena di saat kita kunci, dia bisa bertahan lebih kurang 12 sampai 24 jam. Untuk jam tangan tua seperti ini ya. Kalau jam tangan baru mungkin lebih lama jauh. Nah, kalau jam tangan otomatis, kelebihannya itu kita nggak capek mutar-mutar windingnya, Pak. Kita nggak capek menguncinya, nggak perlu harus diputar-putar-putar. Bagian penguncinya ini nggak perlu repot kita putar. Dia menggunakan gravitasi atau energi kinetik dari tubuh kita pun dia juga sudah jalan. Contoh saat kita berjalan, tangan kan otomatis bergerak. Nah, jam tangan otomatis secara otomatis juga dia menyimpan daya di bagian balance tadi. Dia menyimpan daya di situ. Nah, kelebihan ini ketika kita goyang, sekali dua kali kita atur jamnya. Ketika kita beraktivitas, kita gunakan, kita beraktivitas. Nah, jam tangannya juga otomatis menyimpan dayanya tanpa harus kita goncang-goncang terus. Nah, sedangkan ini kita harus setel dulu. Kita harus putar dulu untuk menyimpan daya. Tapi saat kita beraktivitas, dayanya nggak menambah sendiri, Dewa. Itu kelemahannya. Tapi kalau dari segi power, ini lebih awet dibanding jam tangan otomatis. Yang model otomatis biasa, bukan yang manual. Karena dia ini mekanismenya lebih banyak dan lebih rumit. Ini lebih sederhana. Semoga paham dengan video saya ini. Saya tidak menggurui siapapun. Saya hanya berbagi pengalaman dan berbagi tips untuk teman-teman yang belum mengetahui. Terima kasih. Sampai jumpa.